Oke gengs, jadi di sini saya ingin memberikan sebuah alur cerita Donghua yang tak kalah seru dari yang pertama, yang berjudul Wudong Qiankun. Sedikit sinopsis bahwa di film ini dikisahkan pada seorang anak yang selalu dibully karena ayahnya kalah dalam suatu pertarungan. Namun karena suatu insiden dia tak sengaja menemukan sebuah batu ajaib dan hidupnya pun mulai berubah. Intro dulu. Di awal film terlihat seekor musang yang sedang dikejar-kejar. Di sini dia pun terus dikejar, yang membuat dia pun akhirnya terpojok. Karena mengetahui dia akan mati, dia pun mengeluarkan sebuah batu. Lalu dia pun meloncat ke tengah-tengah orang itu dan langsung meledakkan diri. Lalu batu itu pun terlempar ke sebuah tebing. Dan dengan pesan dia akan menunggu penerus Zuzi selanjutnya. 15 tahun pun berlalu. Di sebuah rumah terlihat seorang pria yang sedang mabuk. Di sini dia sedang memarahi anaknya. Lalu si anak yang tak tahan langsung pergi ke hutan. Diceritakan bahwa 7 tahun yang lalu terdapat sebuah pertarungan. Di mana pertarungan itu ada seorang pria bernama Lin Xiao, dan dia adalah pria yang mabuk di awal film. Di sini Lin Xiao adalah seorang jenius dari klan Lin. Lin Xiao di sini berhadapan dengan Lin Lantian, yang dirumorkan dia adalah legenda di Kabupaten Dayan. Di sini dalam sekali serangan Lin Xiao pun dapat dikalahkan, yang membuat semua orang heran. Lalu Lantian pun menghancurkan kultivasi Lin Xiao. Yang membuat Lin Xiao jadi orang tak berguna di klannya. Di dalam sungai terlihat seorang pria yang terjatuh. Di sini tiba-tiba batu ajaib milik si musang ikut pun terjatuh dan bercahaya. Pria ini bernama Dong Er dan dia adalah anak Lin Xiao. Di saat tersadar dia pun bingung sedang berada di mana. Namun tiba-tiba terlihat sebuah pola di tangannya. Malam harinya dia kebingungan tentang pola yang ada di tangannya, seketika terkejut dengan kedatangan seorang wanita yang bernama King Tan. Di sini hubungan King Tan dengan Dong Er adalah kakak beradik. Kedatangan King Tan hanya untuk menemaninya bermain. Lalu mereka pun bermain. Setelah selesai, Dong Er ingin segera mencari tahu dan bilang kalau dia tidak tahu, dia tidak akan tidur malam harinya. Namun dia pun molor. Di dalam mimpi dia seketika melihat sosok yang mirip dengannya. Sosok itu pun langsung menyerangnya dan mereka pun bertarung. Di sini Dong Er menyadari sebuah jurus, lalu mereka pun langsung adu kekuatan. Pagi harinya terlihat rumah yang sudah berantakan dan Dong Er yang sudah berada di atas. Setelah sadar terdengar suara King Tan. Di sini King Tan sedang dihadang oleh tiga pria sesat. Pria ini bernama Lisan. Tak butuh waktu lama Dong Er pun tiba dan langsung menghantam Lisan. Lisan yang tersulut emosi langsung saja menyerangnya. Namun serangan itu dapat ditahan oleh Dong Er. Dan terungkap Dong Er sekarang berada di tingkat 4 padam. Mimpi itu bukanlah mimpi biasa, namun itu efek dari batu ajaib yang ditemukan Dong Er tadi. Sedikit penjelasan, batu ajaib itu dapat mempercepat tingkatan seseorang meskipun melalui mimpi. Ketika hendak ingin menyerang lagi, tiba-tiba datang seorang pria bernama Lin Hong. Kedatangan Lin Hong hanya untuk mengejek Dong Er. Namun King Tan menahan emosi Dong Er. Sore harinya terlihat si ayah yang mengajari Dong Er teknik 8 tangan sunyi. Besoknya terlihat Dong Er dan King Tan yang sedang berjalan. Namun tiba-tiba King Tan pingsan karena racun beku di tubuhnya kambuh. Di sini belum dijelaskan asal-usul dari racun itu. Lalu Dong Er pun membawanya pulang.
Sampai di rumah, di sini Dong Er yang sedang menjaga King Tan tiba-tiba kaget karena hawa racun dari tubuh King Tan diserap oleh energi yang ada di tangan Dong Er. Dan King Tan pun tersadar. Di sini Dong Er menceritakan kemampuannya dan bilang agar King Tan merahasiakannya. Jadi dia pun memberikan sebuah mata kalung yang terbentuk dari aura racun beku milik King Tan. Besoknya dia pun berlatih karena akan ada turnamen di Clan Lin. Hari turnamen pun tiba. Di sini ayah Dong Er terlihat tidak disukai oleh ayahnya dan bahkan para saudaranya. Lalu acara pun dimulai. Di awal Lin Hong bertarung dengan Lisan, namun dengan sangat cepat Lisan pun dikalahkan. Di saat tak ada lagi yang mau bertarung, seketika Dong Er datang. Di sini terlihat mereka seimbang hingga Dong Er mengeluarkan teknik yang diajarkan ayahnya tadi. Dan dengan mata tertutup dia pun mengalahkan Lin Hong. Pertarungan pun diakhiri dengan serangan telak yang membuat Lin Hong terlempar dan tak berdaya. Dan diumumkan bahwa Dong Er adalah pemenangnya. Setelah pertandingan terlihat para tetua sedang membahas soal pertempuran berburu. Pertempuran ini diadakan oleh 3 keluarga besar. Di sini ketua menyuruh Dong Er sebagai utusan dari keluarga Lin. Di salah satu keluarga terlihat mereka juga membahas soal pertempuran berburu. Di sini mereka nampak meremehkan keluarga Lin. Jadi buat kawan-kawan yang nggak mau ketinggalan videonya, silahkan klik tombol subscribe. Saya M24, saya undur diri.